drama kedua ini. Biarinnya salah juga nggak apa-apa ya. Gas ya. Bisa dimulai ini nih. Bisa lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya panjang umurnya. Ini doain sama ketua NU nih ya, jangan diam aja ya. Banyak rezekinya. Yang tukang sakit biar sehat. Yang duitnya langka biar banyak. Insya Allah ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idun. Al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita hadir dalam rangka 40 hari Bapak Heri Suyanto bin Bapak Kandarus ya. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Almarhum dijadikan rodoh min riyadil jannah, dijadikan tamannya taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mantunya khususnya Kiai Ahmad Saidi ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Anak, istri semuanya mudah-mudahan dapat mendoakan semuanya diberikan tabah dalam menghadapi cobaan ujian seperti ini ya. Mudah-mudahan hidupnya semakin berkah. Amin. Sama-sama kita hormati sama guru Bapak Dr. Kiai Purwodi MA. Terima kasih guru ya, sudah ikut hadir ya. Dan juga alhamdulillah Kiai Saroji dan juga Dr. Asmat dan juga Dr. Andas Syarif Hidayatullah ya, guru Iman alhamdulillah, dan juga Kiai Hasbi Mustafa alhamdulillah. Kiai Cisarone ini ketua ranting NU Kelurahan Jatiluhur ya, dan juga Ustaz ya ini ya, dan juga Ibu Hardin ya hadir ya. Maaf yang tidak sebutkan ya, termasuk Ustaz Kiai Amar ya, dan juga alhamdulillah yang dari Bojong Nangka hadir nih Ustaz Ibrahim ya. Seluruh para alim ulama, para asatidz, para hujat, alhamdulillah saya kenalin dulu ya Pak Kiai ya, belum kenal. Kemarin saya tadi wali kota di sini, alhamdulillah awal wali kota, akhirnya saya tahu. Yang kemarin saya termasuk Ustadz Murah ini dicolek sama Kiai Ahmad Saidi, langsung kemarin ini ya. Murah ini, emang ini termasuk tugas saya ini ya. Inilah memang ciri khas NU ini begitu ya, pertahankan ya. Jadi NU ini yang begini emangnya ya. NU itu yang membuat ya organisasi NU itu organisasi terbesar ya. Ya Ustaz Abah ya. Ini jangan sampai kita ya nggak senang sama NU. Kenapa? Amalan ini tahlil, yasinan, betul? Manaqiban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, betul nggak? Iya, ngajin orang dikubur, masya Allah. Ini selain namanya menghidupkan namanya masyarakatnya biar sejahtera, aman, tentram, dan juga organisasi ini supaya organisasi ini masyarakatnya supaya masuk surga. Jadi suruh nyari dunia juga biar kaya, dan supaya mati juga supaya masuk surga. Cocok nggak ini? Iya, pertahankan ini, luar biasa ini. Baik, saya akan mulai ceramah saya, nggak lama ya. Kepiting mencapir kerang, kerangnya di umpamumu.
pasang kuping biar terang. Kalau pengen dapat ilmu, cok gula gacok, cok gula gacok. Begitu masa perlu galak saya ya. Baik, ya. Pada malam hari ini malam 40 hari, ya. Tadi saya udah banyak bacakan ayat-ayatnya. Dari kullu nafsin ja'iqatul maut. Tiap-tiap yang punya nyawa pasti mati. Presiden mati nggak? Mati. Rakyat? Mati. RT? Mati. Hansip? Mati. Kiai? Mati. Belakangan dia. Nah, kalau kiai mati, siapa yang mati nanti ya? Tapi urusan mati nggak begitu, betul? Karena ayatnya apa? Ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Apabila ajal sudah datang, tidak boleh tak, kalau kata orang Betawi mah, tak dulu gue belum punya bini, tak dulu gue belum kaya, tak dulu gue belum namanya nyeblak perawan. Lah, pokoknya kalau udah mati nggak boleh mundur, nggak boleh mati. Tolong. Jadi ceramah saya pada malam hari ini, mati boleh mendadak, tapi cari bekal mati jangan mendadak. Ingetin tuh. Kata ketua PKNU katanya mati boleh mendadak, tapi cari bekal mati jangan mendadak. Tuh. Kalau Kiai Abai tadi dikatakan tuh, ada yang kenal masjid katanya ya. Tolong ini, ya. Tolong ceramah saya ada 3 versi nih. Masalah tentang dalil dan hadis. Yang kedua masalah nyanyian, yang ketiga masalah pantunan nih, biar paham ini ya. Cocok? Dengerin aja lah, enak lah, ambil gaya bukan. Ya. Itu kata tadi Al-Quran mengatakan. Dan ingat ya, dalam Al-Quran tadi yang kita baca Yasin al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh. Ini almarhum ini ketika namanya dikubur, ini semua mulutnya digembok. Tahu nggak digembok? Dikunci. Tangannya ngomong. Ya. Kakinya jadi saksi. Ini ingat-ingat tuh. Bagi sekolah dulu makan bawang 10 ngaku 2, ingetin. Rambutan orang disengget malam-malam, ingetin. Utang kagak bayar-bayar ya. Ya Ustaz Ibrahim ingetin ya. Ada yang begitu? Ada nggak? Banyak. Betul nggak? Tolong ingetin. Karena nanti kita diaudit. KPK aja ngaudit pejabat-pejabat kapan bisa kencing dong. Betul nggak? Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala udah kena ngaudit, masya Allah semua. Makanya tolong, ya. Jadi mati boleh mendadak, tapi cari bekal mati jangan mendadak. Pulang kampung perlu bekal nggak? Pulang kampung ke Mekah perlu bekal, betul? Ke Monas perlu bekal. Pergi haji perlu nggak bos? Perlu. Orang kampung kemarin orang mana aja yang kemarin pulang kampung ya, itu udah setahun tuh ngumpulin tuh seperak 2 perak tuh, pengen pulang kampung. Pulang kampung kalau kita punya duit 20.000 mati di jalanan, betul? Tapi kalau punya duit 20 juta, 50 juta, insya Allah sampai ke Jawa Timur, betul? Luar biasa. Tolong ini, apalagi mati untuk namanya pulang untuk akhirat, betul nggak? Sebab kalau kata pantunan begini katanya, lampu redup gelap amat. Memang iya, lampu redup gelap amat ya. Main silat kudu diuji. Kalau hidup pengen selamat harus sholat sama mengaji. Cocok? Cocok nggak? Ingetin tuh sahabat ya pantunan saya ya. Lampu redup gelap amat, main silat kudu diuji. Kalau hidup pengen selamat harus sholat sama mengaji. Ini kadang-kadang kita mah nasi uduk, nasi kering dicampur beras perak. Dengar beduk mas sering diajak sholat, porak. Ada yang begitu? Banyak. Kalau begitu ditambah lagi pantunan ya. Ke Cikarang membeli kelapa, nggak jauh amat. Ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak diajak ngaji pada malas. Itu rugi kan berarti ya? Rugi nggak? Rugi. Akhirnya ditambah pantunan lagi. Hari Sabtu pasar Keranji beli baju 1 kodi. Bapak dan ibu kagak mau ngaji, kalau mati jadi mau medi.
Oh, jadi memberi Pak. Mau? Iya. Maka pada malam hari ini saya akan membawakan 3. Jadilah orang yang beruntung. Dari sekarang nih, cari bekal yang banyak untuk pulang mati. Yang pertama, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, kalau pengen menjadi orang beruntung, jangan sampai tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam doa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia akan penciptaan jin dan manusia melainkan kita supaya menyembah kepada Allah Subhanahu. Karena dengan ibadah urusan kita mudah, betul? Dengan ibadah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan diingatkan lagi dalam ayat-ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanju nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat ini diingatkan kita kepada Allah. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kita memikirkan untuk hari esok, hari kiamat maksudnya ya. Pikirin dari sekarang ini ya. Sholatnya benar enggak? Ibadahnya benar enggak? Ngajinya benar enggak? Dan punya hartanya disalurin benar enggak? Ini dipikirin ya. Karena apa yang kita kerjakan Allah Maha mengetahuinya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Diingetin lagi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapannya supaya kita matinya membawa iman. Tolong, siapapun orangnya, kalau pengen jadi beruntung, jangan sampai bergeser. Kita selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, walau annal ahla qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Siapa saja orangnya, penduduk di mana saja, kalau dia beriman, bertakwa, maka orang itu akan diturunkan keberkahan, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ini pengen berkah, pengen selamat, pengen rumah tangga sakinah, pengen anak soleh dan soleha, pengen namanya bisnis beleduk. Kebanyakan kita subuh kesiangan, ada begitu? Johor kerepotan, asal di perjalanan, maghrib ke sorean, isya ketiduran. Jadi itu kita menjadi orang yang rugi. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan diturunkan keberkahan, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, Nabi selalu mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang beruntung. Hidup kita kalau boleh jangan sampai rugi ini Pak ya. Konsep orang Jawa, orang Betawi, orang mana aja, supaya hidup kita menjadi orang yang beruntung. Jangan jadi orang yang rugi. Kalau rugi habis Pak kita dibentungin malaikat mulu ya. Kalau rugi. Kata Nabi, orang yang beruntung, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang nanti masuk surga, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang itu panjang umurnya, baik pekerjaannya. Hormat sama guru, ngasih duit sama guru, muliakan tamu, muliakan guru, utang kalau utang dibayar. Ada utang kan bayar kan ya? Asal dibayar, asal ditagih ya. Tarsok ya. Abang jampang gagak berbulu ditagih utang kentut melulu. Gitu. Tuh, ya. Jadilah kata Nabi orang yang beruntung. Jangan jadi orang rugi. Wasarun asman tola umru wasa amalu. Orang yang rugi itu, orang itu panjang umurnya, jelek pekerjaannya. Mudah-mudahan umur kita panjang, baik pekerjaan. Waktunya ngaji, waktunya beramal, waktunya puasa, waktunya kita silaturahmi, waktunya mendoakan. Itulah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. Kata Nabi juga dikatakan, khairun nas an omninas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Coba lihat dalam surah Walas demi masa. Waktu begitu banyaknya Allah memberikan kepada kita, betul? Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian.
Lalu dijawab lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah. Orang beruntung kecuali orang yang beriman. Tuh. Titiknya orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, kebajikan, saling nasihat di bidang kebenaran. Yuklah kita ngaji, yuklah kita namanya isya ke masjid, yuklah kita beramal. Itu saling menasihat di bidang kebenaran dan saling menasihat di bidang kesabaran. Itulah orang termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Ya. Kalau sekarang kan orang begini, kalau kata laguan Roma Irama mah, ya nggak apa-apa, senyanyi juga depan kiai nggak apa-apa. Ya. Kebanyakan orang begini, berumah megah, bermobil mewah, betul nggak? Itu tujuan banyak manusia, betul nggak? Uang melimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Semuanya begitu. Ama masjid lupa, ama ngaji lupa. Tuh, rekreasi yang mahal serba memikat, hiburan yang selalu dinikmati. No, tempat di Abah no, ada sinema di sana no. Betul nggak? Betul nggak? Orang namanya nonton film sama pacarnya nggak pasti sama sholat menjauh. Betul? Betul nggak? Makan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari. Bang, kalau kiai kalau bisa nyanyi itu amplopnya gede Pak. Dia ada tambahan itu ya. Tebel amplopnya tapi isinya duit. Tapi juga begitu Pak, ini masih sekedar tambahan ya. Kebanyakan ya senang-senang, betul? No, di kampung Ustaz Abah juga no, ada di kampung no. Ada nggak? No, ada kampung kecil no. Kerjanya makan sama ngelebok mulu Pak ya. Betul nggak? Orang jarang kalau makan sererodan gitu. Mulainya dari pagi lah jam 10 buatan enak, udah lewat johor, lewat asar, nggak sholat Pak, paling 2 orang Pak. Betul nggak? Rugi nggak kalau gitu Pak? Rugi nggak? Rugi, maka diampulin. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Modal maksudnya ya. Modal. Dunia bukanlah tujuan. Betul nggak? Dunia itu bukan tujuan. Dunia hanya persinggahan dalam sebuah perjalanan panjang. Betul? Hanya ngasoh dunia ya. Dunia bukanlah tujuan, namun ladang untuk bertanam. Yuk, sama-sama kita ibadah, kita sholat. Maksudnya begitu ya. Yang belum sholat, biar sholat. Yang belum silaturahmi, biar silaturahmi. Saling maaf-maafan. Betul? Yang istilahnya masih degik, tahu degik? Jahat, kejam, stop. Yang istilahnya belum bisa ngaji, yang dosanya banyak bertobat. Setuju nggak? Cocok nggak? Udah supaya kita menjadi orang yang beruntung ya. Mudah-mudahan ini ya kita termasuk yang hadir di sini dalam rangka 40 hari termasuk orang yang beruntung. Amin. Almarhum juga beruntung, kita doakan. Amin. Termasuk kita yang beruntung, guru-guru dan jamaah semua hadir di sini termasuk mendoakan almarhum. Dan kita juga termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah. Ingat itu, kalaupun nyanyian kok kiai nyanyi nggak mengapa kalau ada anunya mah gitu. Hubungannya ya. Hubungannya supaya ya orang kan penangkapannya kadang-kadang ada yang cerdas, ada yang bebel kan gitu ya. Kok dinyanyiin dia tahu kok iya begini ya. Kalau betul nggak? Ya ternyata orang sekarang ini banyak yang senang-senang. Gak mau ke masjid. Ada orang kaya yang gak pernah
terakhir supaya kita menjadi orang beruntung terus, banyak-banyaklah doa. Seperti ini. Ini termasuk anak yang soleh dan soleha. Orangnya mati, orang tuanya mati, ini dikirimin Fatihah. Kata sampai. Kalau nggak sampai balik lagi ya, betul. Ini Kiai Murodi sampai balik lagi nih Ji, kagak sampai. Ini dari Nawati Abai nggak balik lagi nih, sampai nih kiri mana nggak sampai nih lah. Tapi nggak pernah balik lagi kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah berarti sampai Pak. Inilah orang-orang NU begini nih. Kita nyari keberkahan. Kalau bukan kita siapa? Orang NU mengajarin sama orang tua harus hormat, betul? Sama guru harus hormat, betul? Anak kita biar menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, betul? Dia mengajarkan akhlak orang NU, betul? Nah ini kita pertahankan Pak ya, kita banyak-banyak berdoa ini yang ketiga supaya kita menjadi orang yang beruntung. Karena perintahnya ud'uni astajib lakum, berdoalah nanti akan kuberikan. Nanti akan kuberikan doa umuhul ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. Makanya Bapak tolong Pak, jangan Allahumma lantas jalan kalau sholat ya. Manfaatkan nih. Kalau orang NU manfaatkan 5 menit. Bapak doain mulai dari almarhum orang tua kita itu. Apalagi kalau kita rajin Mak, setiap hari Jumat datengin kuburannya. Baca tahlil, baca ratib, baca tahlil namanya, baca doa, baca yasin. Insya Allah dia girang sekali. Karena setiap hari Jumat dia pulang Pak. Ini anakku pada berantem apa baca yasin ini. Kalau baca yasin dia merasa girang. Tapi kalau pada berantem, ya Allah sama juga dia Pak, diseksa terus. Ini mudah-mudahan ya kita banyak-banyak berdoa. Kita banyak-banyak berdoa. Kita doain mulai rumah tangga kita biar sakinah mawaddah warahmah. Almarhum almarhumah kita doain biar dia enak di surganya dan juga mudah-mudahan penyiksaannya biar diringankan. Amin ya. Kita doakan juga mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Anak kita yang pada waktunya yang dapat jodoh kita doakan biar dapat jodoh Pak. Anak kita namanya yang belum dapat kerjaan kita doakan biar dapat pekerjaan. Jangan lari ke gunung gede Pak, ke gunung kidul. Cukup orang tuanya doain ya, tahajudnya, doanya semuanya ya. Doa orang tua ridallahu ridofil wa ini kadang-kadang percaya masih mendukun. Kita lihat dukun aja rumahnya reot dia Pak. Kadang-kadang orang kita masalah dukun rumahnya reot Pak, tapi kita percaya ya. Lu jualan apa? Jualan es. Gua gantilah. Emang mau puasa Pak, tidak laku, suruh berhenti dagang es. Kan dukun sampai gede gitu ya. Gua ini lu jangan main di air, di es, jangan dagang es. Udah mau puasa Ustaz Saroni, orang jangan dagang es lah, tidak laku Pak ya. Tolong ini, yang terakhir supaya kita menjadi orang yang beruntung, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mata pencarian kita, berdoa tiap hari. Yang bisnis, yang pegawai negeri, yang kantor, yang tani, berdoa. Cukup 5 menit. Semua konsep-konsep yang kita inginkan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa, mohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya segini aja, silakan diterjemahkan ya. Pada intinya, maqala Abu Bakar man dakhala al-qabra bila jadin alim amal saleh bahkan nama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal-amalan yang soleh, yang baik, diibaratkan nyebrang lautan tanpa membawa perahu atau kapal. Sanggup nggak Pak Haji? Nyebrang laut nggak pakai kapal, tahu? Gak paling baru 2 menit aja udah tenggelam kita Pak ya. Ya mudah-mudahan yang ada di sini mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Amin. Yang pertama jangan tergeser, kita selalu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Yang kedua biar hidup kita bermanfaat bagi manusia. Amin ya. Umur kita panjang ya, berumur kita panjang, baik pekerjaan kita. Amin ya. Dan yang terakhir supaya beruntung terus, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya kita hidup kita berkah, dan kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan mari sama-sama kita baca Fatihah khususon ya. Bapak Hadi Heri Suyanto bin Bapak Tardarus yang mudah-mudahan arwahnya diterima di Allah Subhanahu wa Taala, dijadikan roda min dari jannah ya. Mudah-mudahan anaknya, mantunya semua insya Allah hidup dan hidup
di hidup dan kehidupan yang diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala, dan kita pun insyaallah yang mendoakan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Hajjah khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf apabila di sana sini ada kekeliruan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sebagai ketua NU mengucapkan terima kasih banyak pada guru, para jamaah. Terus kembangkan tahlil seperti ini dan terus kembangkan namanya silatul seperti ini. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya. Ridho oleh Allah. Muafiqillah komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.